puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Dari awal kita nyanyikan Sapa Tuhan dengan mesra, dengan segenap hati dan akal budi. Mari kita nyanyi. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Mari semua usahakan ikut nyanyi, katakan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Mari angkat tangan bersama-sama dengan saya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari angkat tangan kita, nyanyikan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Dua tangan angkat tinggi-tinggi, jangan tahan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Izinkan saya memberi interupsi sederhana dulu. Saya ingin setiap kita terlibat. Saya percaya kita semua bisa menyembah. Waktu kita menyembah Tuhan, partisipasi adalah kasih. Ada bedanya. Jikalau kita hanya menyaksikan, menonton, kita akan diberkati. Tapi waktu kita ikut serta, angkat tangan, nyanyi juga, buka mulut kita dengan suara keras, gak peduli suara merdu atau tidak, angkat tangan sungguh-sungguh. Kita tidak hanya diberkati, tapi kita sebenarnya berinteraksi dengan Tuhan yang gak kelihatan. Di sini yang penting bukan hatinya. Hati itu penting, tentulah ya. Tapi yang penting juga adalah ekspresinya. Bukan berarti tiru-tiru orang sebelah. Yang penting kita jujur dengan hati kita. Kalau kita menyembah Tuhan itu dengan segenap kekuatan, tidak hanya dengan segenap hati dan pikiran. Kalau kita cuma pikirkan di dalam, ya Tuhan Kau kusembah. Dengan orang yang sungguh-sungguh tersungkur seperti Maria, yang membasuh kakinya dengan tindakan nyata, dengan rambutnya mahkota seorang wanita. Ada perbedaan antara wanita yang melakukan seperti itu dengan orang yang berkata, ya penting Tuhan, pokoknya hatiku menyembah-Mu. Ada sebuah kedekatan dan keintiman. Saya ajak kita semua untuk menanggalkan mentalitas penonton waktu kita IG live.
Bagi saya bukan jumlah berapa orang yang nanti mengikuti, berapa ribu dan sebagainya itu yang penting, tapi berapa hati yang masuk ke hadirat Allah bersama-sama dengan kami. Itu yang paling utama. Saya sudah masuk sih, saya senang pegang Alkitab saya seperti ini malam hari, membaca firman, dan siap untuk membagikan ke Anda. Saya rasa inilah makanan saya sesungguhnya. Tadi makan malam, itu hanya hidangan tambahan. Ini hidangan utama. Tapi saya ingin setiap hati mengikuti. Ya, bukan berapa ribu, tapi berapa hati yang terkoneksi dengan Bapa Sorgawi. Karena tujuan akhir dari IG Live ini, kita sudah adakan beberapa kali, visinya adalah perubahan hidup, perubahan nyata. Mari kita sama-sama masuk menyembah. Kita nyanyikan lagu ini, Ku Sembah Kau Tuhan. Boleh saya minta Anda mengangkat tangan seperti ini, sekalipun saya nak melihat Anda. Tuhan memandang. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari semua bergabung katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sekali lagi, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari kita rasakan hadirat Tuhan sama-sama. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi, ku angkat hatiku, ku angkat hatiku,
merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, oh ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Masing-masing kita sendiri-sendiri serbu menuju kepada tahta. Rasakan hadirat Allah, masing-masing berbicara kepada Bapa. Dari hati yang tak terucapkan dalam kata manusia, mari kita menyembah. Shikaramaya raya raya sanaraya namo, yaralamaya sanaraya ramaya sanaraya sanara, oramaya maya ramaya so. Mari kita semua memuji menyembah Tuhan di dalam bahasa baru yang Tuhan berikan. Mari kita semua datang kepada Tuhan, berdoa di dalam hati yang paling dalam, berseru dalam keluhan yang tak terucapkan, hingga terjadi terobosan dalam roh dan jiwa kita, hingga damai sejahtera mengalir seperti air dan seperti sungai di padang belantara. Angkat kedua tangan, angkat wajah. Bapa mencintai setiap orang, Bapa mengasihi setiap hati. Oh haleluya. Oramakaya shanana magakaya ramaya ramaya, iralamaya sanaraya sanaya ralamu. Sembah itu dua arah, Tuhan beri kata-kata. Penaku seperti pena emas, menuliskan mazmur di hadapan-Mu Tuhan. Dari mulutku, dari mulut bayi, bahkan Kau letakkan firman untuk membungkam musuh-musuhmu dan musuh-musuh kami. Orang makaya sampai terjadi terobosan, hingga terdengar sebuah jawaban. Aku takkan terus menyembah, aku kan berlari mendahului yang lain, masuk ke tahta suci-Mu Tuhan Yesus. Di sana ada serafim-Mu bersama para malaikat menyembah. Angkat suara, angkat tangan, angkat wajah. Bapa mencintai kita semua. Uramagapaya shanana marama-rama, hingga kita percaya, masuk cukup dalam, hingga kami yakin bahwa dalam setiap pergumulan kita ada jawaban yang menanti. Oramaya shanana sande. Singkapkan rahasia hati, singkapkan rahasia firman ya Tuhan. Inamaralamaya shananalamaya shandaralamaya su. Ku angkat hatiku menyembah-Mu. Urabakaya shandanalamaya 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 su. Haleluya, haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup memulakan perkara yang besar, perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup menyembuhkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan, Dia sanggup,
melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Tuhan mau berfirman kepada hati setiap kita. Memang menunggu sampai ke tempat lebih dalam, di situ ada ikan. Saya menantikan tadi agar setiap kita berpartisipasi supaya sebanyak mungkin hati yang memperoleh sesuatu. Firman di dalam kedalaman tertentu, jikalau masih dangkal, akan menjadi teori bagi telinga. Tapi ketika hati tenggelam dalam hadirat Allah, firman itu menjadi rema. Itu yang disebut iman timbul dari pendengaran, bukan asal mendengarkan, tapi mendengarkan dari hati yang tenggelam dalam hadirat Allah. Dan di dalam kedalaman seperti itu dan keintiman dengan Allah, firman itu menjadi jawaban. Dan satu kata dari Tuhan bisa mengubah seluruh hidupmu. Iman menjadi mudah, menjadi gampang gitu. Rasanya untuk percaya tidak perlu didorong-dorong dan ditarik-tarik, tidak perlu dipush-push begitu. Percaya itu bisa natural gitu. Makanya itu kalau saya mau baca Alkitab ya, saya sedikit memberikan tips dari pengalaman pribadi saya selama udah kenal Tuhan dari tahun 92 hingga hari ini tahun 2020. Jadi saya sudah kenal Tuhan 28 tahun, belum cukup lama bagi beberapa orang yang udah lebih lama. Tapi saya belajar untuk berjalan dalam kedalaman dengan Tuhan selama itu. Karena itu kalau saya mau baca Alkitab ya, saya banyak menyembah, memuji, menyanyi ya, begini kira-kira saat teduh. Tentunya kalau saya saat teduh secara pribadi ya saya sendirian lah ya, tanpa orang lain. Tapi saya menyanyi, berdoa, betul-betul dengan akal budi, dengan roh saya. Sampai satu titik saya undang firman Allah. Saya minta agar Tuhan berbicara kepada saya. Logos ini, firman tertulis, menjadi firman yang diucapkan oleh Roh Kudus. Di situ terjadi sesuatu. Kalau saya renungkan ya, ada banyak hal yang di dalam kehidupan saya ini, yang perkara-perkara yang baik, yang indah, apalagi yang luar biasa dan sempurna, itu datangnya bukan dari hasil pikiran saya. Dan bukan karena upayaku sebagai manusia. Betul-betul Tuhan menyampaikan firman-Nya, lalu melakukan sesuatu. Saya yakin, 100% yakin, jawaban pergumulan Anda itu ada dalam hadirat Tuhan ini. Dan kalau Tuhan ngomong sesuatu, satu kata aja, itu tidak akan gugur ke tanah, tidak akan kembali sia-sia. Kalau Anda dengarkan suara Roh Kudus, hidupmu akan berubah. Apapun sikon yang sekarang Anda hadapi, itu tidak akan bisa menghalangi